Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 48. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini mengajak kita menyadari kehidupan menggereja kita. Sesuai dengan namanya, gereja kita itu umum, universal, terbuka untuk semua orang. Gereja kita selalu terbuka dan bisa menerima semua orang dari berbagai lapisan, golongan, maupun dari berbagai latar belakang agama. Itulah keterbukaan. Misalnya saja, kalau di sekolah-sekolah Katolik kan bisa menampung anak-anak dari agama manapun. Ini juga menunjukkan universalitas gereja Katolik, bahwa kita bisa menerima semua orang. Berbeda dengan yang lain, mungkin hanya kelompoknya saja yang boleh sekolah di situ. Hal ini diperdengarkan kepada kita dari kitab Bilangan, misalnya ketika
Allah berjumpa dengan Musa, lalu Allah memberikan roh-Nya. Setelah itu lalu Tuhan Allah mengambil sebagian roh yang diberikan kepada Musa itu, dan dia memberikan kepada 70 penatua. Ini artinya tugas perutusan Tuhan untuk mewartakan karya keselamatan Allah tidak hanya dilakukan oleh seorang diri, satu orang, tetapi juga supaya banyak orang bisa melakukan hal-hal ini. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh berdiam diri di dalam kesempitan cinta diri kita yang digambarkan di dalam bacaan kedua surat Rasul Yakobus. Dan sebelumnya itu sebetulnya konteksnya adalah orang-orang di sana di Yerusalem itu, Yakobus melihat bahwa mereka begitu mengagungkan, membanggakan kekayaannya. Maka itu teguran, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu konteksnya. Konteksnya adalah orang-orang Yahudi mulai melupakan Tuhan. Karena apa? Oh, Tuhan tidak penting, yang penting kita berdagang, mendapat untung, dan seterusnya. Itulah teguran keras Rasul Yakobus. Sebentar lagi semuanya itu yang kamu kumpulkan itu akan hilang. Ya, hilang termakan usia, hilang termakan oleh apapun. Tapi semuanya itu sifatnya sebentar akan hilang. Itu teguran keras Rasul Yakobus kepada umat yang begitu mendewakan, membanggakan kekayaannya, berlaku tidak adil, tinggal dalam ketidakjujuran dan sebagainya. Maka Rasul Yakobus menegur mereka supaya membuka diri terhadap segala kebaikan Allah untuk menyapa semua orang. Dalam bacaan Injil hal yang sama juga terjadi. Salah satu dari 12 rasul itu dia adalah Yohanes. Ketika melihat orang lain mengusir setan dalam nama Yesus, dan Yohanes berkata kepada Yesus, kami melihat ada orang yang mengusir setan dengan namamu dan kami mencegah dia. Tetapi Yesus justru sebaliknya. Yesus menegur mereka, jangan kamu mencegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi konsep-konsep pemikiran baik para rasul maupun orang-orang Yahudi tentang karya keselamatan Allah itu hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Maka segala hal yang baik juga mereka klaim hanya ada pada kami. Di luar Anda itu tidak ada kebaikan. Di luar Anda itu pasti ada kebinasaan, dosa, kafir, najis, dan sebagainya. Jadi cara pikir yang sempit ini yang membuat para rasul pun tidak mau kalau orang lain yang bukan pengikut Kristus melakukan segala sesuatu atas nama Yesus. Jadi mereka klaim, ada klaim-klaim ini, Yesus hanya punya kami, Anda kan bukan pengikut. Padahal Mesias itu datang untuk semua orang dan segala bangsa. Itulah sebabnya dalam Injil Matius bab 28 ayat 19, itu jelas sekali bahwa Mesias itu untuk semua orang dan segala bangsa, keselamatan juga ditujukan kepada setiap orang dan segala bangsa. Ketika Yesus berkata, pergilah, ini perutusan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang kamu dengar daripadaku. Ini mau menunjukkan universalitas karya keselamatan Allah. Ini mau menunjukkan universalitas Mesias. Yesus Kristus datang bukan hanya segelintir orang atau sekelompok orang, tetapi untuk segala bangsa. Klaim-klaim itu masih sering terjadi. Dalam kehidupan kita saya pikir juga seringkali
terjadi klaim-klaim seperti ini, akhirnya membuat kotak. Pada era tertentu gereja Katolik juga punya pemikiran yang sama. Ya, pada era sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik juga punya pemikiran yang sama. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada pada kami. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua yang berlangsung tahun 1962 sampai 65 itu merubah cakrawala kita, membuka jendela dan pintu kita sehingga kita boleh melihat lebih luas bahwa di luar sana juga ada kebaikan, di luar gereja juga ada kebaikan, di luar gereja juga ada kebenaran, di luar gereja juga ada keselamatan sejauh mereka percaya pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, konsep-konsep pemikiran seperti ini yang mempersempit ruang gerak. Sama seperti Yesus yang hadir juga, kadangkala mereka seperti mau menahan Yesus, misalnya Yesus sebagai Mesias, mereka mau menahan dia sebagai Raja, maka dikatakan kitab suci Yesus menyingkir ke tempat lain. Karena dia berkata di tempat-tempat lain juga berita Injil harus diwartakan. Seringkali yang menjadi hambatan adalah kesempitan cinta diri kita. Maka Yesus memberi gambaran tentang bagian kedua dari bacaan Injil itu mengenai pertobatan dan supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Seringkali kesempitan itulah yang membuat mata kita hanya tertuju kepada satu hal ini dan kita tidak melihat, tengok kiri kanan, ya, bahwa di kiri kanan juga pasti ada orang baik, di kiri kanan kita juga pasti ada orang-orang benar. Maka Yesus bilang kalau matamu itu berbuat dosa, punya pemikiran-pemikiran seperti itu karena matamu melihat itu, cungkil. Ada yang seperti itu, mau cungkil matanya. Demikian juga kalau tanganmu itu menghambat engkau, ya, tanganmu itu menghambat engkau untuk melakukan segala sesuatu untuk semua orang, penggalah, kata Yesus. Memang ekstrim sekali itu, ya. Anda pernah pukul istri, anak, atau suami? Kadang-kadang istri juga bisa pukul suami, ya. Penggalah tangan itu, Yesus bilang, maksudnya adalah bertobatlah. Kalau kakimu juga menyesatkan engkau, sehingga engkau hanya pergi ke situ terus, ke tempat orang berbuat maksiat itu loh, ke tempat orang berbuat dosa itu, penggal kaki itu, kata Yesus. Maksudnya Yesus mau lebih detail pertobatan kita itu. Pertobatkan mata, pertobatkan tangan, kaki, karena ini yang aktif. Mata melihat, kaki melangkah, tangan lalu rubuh-raba ke sana kemari. Ini untuk apa? Untuk kepuasan diri kita. Tuhan tidak mau itu. Kita harus melihat semua orang sebagai orang-orang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pesan Paus Fransiskus dalam audiensi dengan para imam itu sangat menohok. Saya sebagai imam, saya merasa memang pesan itu sangat penting. Itulah cara pikir Paus Fransiskus yang komprehensif dan menyeluruh. Satu hal yang dia garis bawahi, Anda adalah imam-imamku. Anda adalah gembala. Maka spiritualitas seorang gembala tidak boleh Anda tinggalkan dalam menggembalakan umat. Jangan menyusahkan umat karena perkawinan mereka. Jangan menyusahkan umat karena persoalan-persoalan mereka. Jangan menyusahkan umat karena mereka itu termasuk GLBT, ya, bencong, atau apalagi satu itu, ya seperti itulah, ya. Tidak boleh. Pas bilang tidak boleh. Anda harus merangkul, memberkati mereka. Ketika saya memberkati kelompok GLBT di Vatikan, seluruh dunia menyorot dan berkata Paus merestui perkawinan GLBT.
Artinya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, homo lesbi itu. Paus bilang tidak. Mereka juga punya hak yang sama untuk menerima berkat, sama seperti saya memberkati orang di penjara, saya sama seperti saya mendoakan memberkati orang-orang sakit. Dan tidak boleh. Inilah pemikiran-pemikiran komprehensif universal tentang karya keselamatan Allah. Jangan kita klaim bahwa ini hanya kita. Paus Fransiskus berkata, kalau di dalam domba gembalaanmu tidak semua berwarna putih, itu pun tetap harus kau terima. Mungkin ada yang belang-belang. Maksud Paus itu, mungkin umatmu itu ada yang badannya penuh tato. Apakah engkau hanya menerima yang mulus-mulus, bersih-bersih? Itu loh. Jadi Paus mau mengatakan bahwa karya keselamatan itu ditujukan kepada semua orang dan segala lapisan, tanpa sekat pembeda. Jadi kalau matamu itu melihat dan menilai orang karena badannya penuh tato, karena dia pemabuk dan peminum, dan Anda berkata ini pasti nanti masuk neraka. Paus bilang, jangan menggunakan surga dan neraka untuk menghukum umat. Waktu nasihat Paus untuk kami, para imam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, singkatnya adalah bahwa kita semua diajak oleh Tuhan, baik Allah maupun Yesus Kristus, mengajak kita supaya kita juga bisa terbuka, mata kita terbuka untuk melihat segala macam kebaikan, kebenaran dalam kelompok-kelompok yang lain. Tidak boleh kita mengklaim bahwa dia itu bukan orang Katolik, kenapa dia lakukan hal itu seperti orang Katolik. Enggak usah lah. Beberapa waktu yang lalu di YouTube, ya, hanya karena pendeta itu pakai jubah, pakai stola, lalu kita seperti klaim ini punya kami loh. Kenapa kau pakai itu? Ya memang kalau ada hal yang baik dan dia pakai, salahnya di mana? Jadi Romo-Romo ini juga kadang-kadang pikirannya terlalu sempit, matanya perlu dicungkil juga. Ya, kadang-kadang hal-hal yang sederhana, kenapa sih mengeliminasi orang lain? Kenapa membuat diskriminasi terhadap orang lain? Yesus yang kita imani itu tidak seperti itu. Yesus menghendaki kita semua hidup dalam damai. Yesus menghendaki kita semua hidup dalam sukacita. Yesus menghendaki supaya tangan-tangan kita ini selalu terulur untuk menolong dan membantu siapapun yang sedang dalam kesusahan, kesulitan. Dan saya pikir umat kita sudah teruji dalam hal ini. Mari kita terus-menerus mengembangkan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Lewat kesaksian hidup kita, orang melihat bahwa keselamatan itu memang ditujukan kepada semua orang dan bagi segala lapisan dan segala golongan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita semua akan kembali ke tengah-tengah masyarakat kita, melayani orang-orang yang bukan seiman dengan kita, tapi sadarilah bahwa ada kebaikan juga di dalam diri mereka, ada kejujuran juga di sana, ada kasih dan persaudaraan juga ada di sana. Jangan Anda berpikir bahwa kebaikan hanya ada pada kita yang rajin ke gereja ini. Penjahat juga sering kok mereka saling membantu, saling menolong, ya kan? Tapi kan hanya kalangan mereka. Maka janganlah kita, khususnya secara khusus bagi kita orang Katolik, jangan kita mengeliminasi, jangan kita melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Kalau orang lain berlaku begitu terhadap kita, nggak apa-apa, kita tetap memaafkan dan mengampuni mereka, karena itu adalah cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara itu, biarlah Tuhan bekerja untuk kita, biarlah Tuhan yang membuka jalannya supaya kita semua bisa melalui dan melewatinya dengan sukacita. Itulah
jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk dilalui orang Katolik, bukan hanya dilalui oleh semua orang Kristen, tetapi juga dilalui oleh semua orang. Yang terakhir, kisah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu seorang tokoh Hindu di India. Dia berkata begini dalam sebuah tulisannya, "Saya adalah seorang Hindu sejati," kata Mahatma Gandhi. "Tetapi cara hidup saya mengikuti cara hidup Yesus Kristus." Andai kata semua pengikut Kristus hidupnya betul-betul mengikuti cara hidup Yesus Kristus, tidak ada agama lain di dunia ini, kata Mahatma Gandhi. Nah, apakah kita menyalahkan Mahatma Gandhi karena dia seorang Hindu menghayati cara hidupnya sebagai menghayati cara hidup Yesus Kristus? Dia seorang Hindu, tetapi dia melihat ada hal yang baik dan dia melakukan yang baik di dalam diri Yesus Kristus untuk membangun hidup dan kehidupannya untuk bangsa dan negaranya di India. Mari kita semua pesan-pesan Paus, kehadiran Paus selalu membawa damai, Paus selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian, itu mau menunjukkan bahwa damai juga ditujukan kepada semua orang, bukan hanya untuk kita. Paus datang bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua golongan. Dia hadir di beberapa kelompok, itu mau menunjukkan juga universalitas kepemimpinan Paus. Paus itu pemimpin seluruh dunia, maka melampaui presiden manapun. Karena dia itu pemimpin seluruh dunia, umat Katolik seluruh dunia loh. Bukan seperti misalnya Jokowi hanya untuk Indonesia, atau Joe Biden hanya untuk Amerika Serikat. Tidak, Paus itu untuk pemimpin umat Katolik seluruh dunia di 5 benua dan ratusan negara. Mari kita bawa pulang hal-hal yang baik dan positif yang dipesankan oleh kitab suci melalui bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, supaya mata kita harus terbuka untuk melihat berbagai kesukaran, kesulitan, kebutuhan orang lain, supaya tangan kita harus gerak cepat, kaki kita juga untuk menolong dan membantu mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini, kita bangkit berdiri, menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,